Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-suf wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin muslimin muslimat yang dicintai oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, pemimpin daripada majelis Zikir At-Taubah Sidil Habib Nizar bin Husni Al-Idrus, yaitu juga para habaib adalah Habib Haidar bin Ahmad bin Abdullah bin Salih Al-Hamid, juga guru mulia kita Kiai Haji Mahfud Abdul Hanan, Kiai Badrus Shadiq, dan juga tak lupa pada jajaran muspika semuanya, Bapak Camat Tanggul, Bapak Dan Ramil, dan Bapak Kapolsek yang ngepam pada malam hari ini, Bapak Camat Yusuf, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh apa lagi? Toko-toko, banyak toko di sini semua, mumpung banyak toko, ada banyak macam-macam toko. Mudah-mudahan tidak menguras hormat, biar tidak terlalu tegang situasinya, oke? Allahumma shalli ala Muhammad. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah. Kita haturkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Di malam hari ini kita duduk di satu tempat yang tidak diberikan, yang orang-orang yang hatinya tidak bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini juga kita membuka lembaran tahun baru. Yang tadi katanya Habib Haidar, tahun baru ini bukanlah milik kita, tapi kita merayakan demi apa? Demi membuka lembaran baru. Besok kita harus lebih baik daripada hari ini. Salawat ma'assalam tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi yang agung, Nabi yang karim, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh dari Pangkalan Bun pun ikut bertahun baru bersama kita di sini. Bukti wujud cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Bang Zafri, alhamdulillah rabbil alamin. Betapa banyak Allah menciptakan hati, tapi tidak semua hati mau bersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Berapa banyak Allah ciptakan mata, tapi tidak semua mata mau duduk ke tempat ini untuk memandang wajah-wajah daripada wajah-wajah orang minas salihin. Berapa banyak Allah ciptakan kaki, tapi tidak semua kaki mau melangkahkan untuk datang ke tempat ini, memuji, mengagungkan asma Allah serta bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang di hatinya tertanam kecintaan dengan baginda Nabi Muhammad. Maka beruntunglah orang-orang yang di hatinya tertanam kerinduan kepada Nabi Muhammad. Maka beruntunglah orang-orang yang di hatinya mendapatkan ikatan yang erat dengan baginda Nabi Muhammad. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa di dalam kehidupannya sehari-hari bersama-sama mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Beruntung kita kumpul di malam hari ini. Kita telah tidak membuat orang tua kita kecewa. Kita tidak membuat orang tua kita menangis yang ada di kubur. Kita membuat orang tua kita yang dikubur menjadi bahagia melihat anak-anaknya semuanya kumpul, putra putrinya membaca, mengagungkan asma Allah serta bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat di sana, mereka menghabiskan malam ini, betapa kecewanya orang tuanya yang dikubur. Hidup sudah tidak membuat orang tuanya bahagia. Bahkan mereka mabuk-mabukan, mereka minum nenggak minuman keras, mereka minum pil, mereka segala macam merusak, bahkan membuat orang tuanya bersedih di dalam kuburnya. Betapa bahagianya, betapa bangganya kita malam ini memuji, mengagungkan asma Allah serta bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Maka beruntung hujan rahmat pada malam hari ini. Beruntung berapa banyak bibir lisan kita basah dengan membaca talqin dzikir, dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat Rasulullah menjadi kecewa. Jangan kita menjadi umatnya Nabi, mengaku cinta kepada Nabi, mengaku rindu kepada Rasul, tapi perbuatan kita jauh menyimpang dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ngaku cinta Nabi, ngaku umat Islam, ngaku umatnya Rasulullah, tapi perbuatannya jauh dari apa yang diajarkan Nabi. Bahagia dengan minumannya, menghabiskan waktu malam dengan maksiatnya, dibuka lembaran harinya dengan maksiat catatan pertama. Mati mau masuk surga, di mana rumusnya? Mau dapat syafaat baginda Nabi Muhammad, mana dalilnya? Mau masuk surga? Mau masuk surga mabuk? Mau masuk surga berbuat maksiat? Mana dalilnya? Orang yang aku cinta sama Nabi, setiap hari, setiap saat, setiap waktu selalu merenungkan, selalu mengikuti, selalu menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kita memang tidak sesempurna sahabat, kita memang tidak sesempurna dengan para tabi'in, kita memang tidak sempurna seperti para tabi'in, tapi kita berusaha mencari pintu hidayah dan pintu rahmat Allah. Kita ngaku diri kita ini pendosa, kita ngaku ini diri kita banyak maksiat. Bukankah rahmat Allah lebih mendahului daripada murka Allah? Rahmat Allah lebih mendahului daripada murkanya. Maka beruntunglah orang-orang yang pada malam hari ini berzikir memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita pulang dari tempat ini tidak ada lagi rasa kekhawatiran. Kita tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau mau niru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, supaya kita tidak jadi orang yang rugi hidup di dunia. Ingat, perjalanan kita, umur kita, setiap hari kita merangkak umur kita, mendekati kuburan yang banyak mengingat mati. Kita sudah hidup di penghujung zaman yang sangat luar biasa. Maksiat di mana-mana, keleleran. Anaknya umat Islam sudah tak ngerti toto kromo, tak ngerti adab, tak ngerti akhlak. Mau nyalakan siapa? Jadilah orang tua yang sukses di dalam mendidik anak, hati-hati. Jadilah orang tua yang sukses di dalam mendidik anak. Sekalipun Anda dikatakan kuno, sekalipun Anda dikatakan orang tua yang tidak modern, sekalipun Anda dikatakan orang yang tidak maju sama sekali, yang penting sampean keluarganya selamat dari adab siksa nerakanya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kebebel tembel neka pun sobung boleh pun selawat pebenyak, karena selawat amalan yang paling tidak ditolak oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Saya dipanggil, terus yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman yang dipanggil, yang tidak beriman yang enggak. Ngaku cinta Nabi, umatnya Rasulullah. Ngaku bangga saya umat Islam, umatnya Rasulullah. Gaya rambutnya dikeroak kanan kiri, tinggal tengahnya tok. Kayak apa? Kayak sikat. Sikatnya agot itu loh. Disemir merah, disemir biru. Sembayang enggak, Jumatan enggak, ngaji enggak. Mau masuk surga mana ceritanya? Sepeda motoran ngetan gulung, brang-breng. Apa? Ngaku katanya umatnya Nabi. Bikin Rasulullah menjadi bangga dengan keadaan kita. Padahal kita besok setelah kematian akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan dosa kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di pengadilan dunia kita bisa dusta, tapi di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di pengadilan Allah tidak ada satupun yang mampu untuk berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang diberikan syafaat oleh baginda Nabi, orang yang banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti kumpulnya kita di malam hari ini, kita menyanjung, memuliakan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Allah sediakan telaga Kautsar, Allah sediakan telaga Kautsar. Airnya lebih jernih
daripada air yang sangat lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu, dan lebih dingin daripada es. Untuk siapa? Untuk umatnya baginda Nabi Muhammad yang betul-betul cinta kepada Rasulullah dan banyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan perbuatan maksiat kita yang semakin banyak dan kita tidak mau bertobat? Apakah kita bisa memandang wajah suci Rasulullah? Apakah kita tidak ingin menjadi umat yang paling dicari oleh baginda Nabi kelak di yaumil mahsyar? Kita rindukan Rasulullah, kita ingin menjadi umat yang paling dicari oleh Rasulullah. Makanya kalau kita ingin kenal kepada sang Rasul, banyak-banyak kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita sudah sedikit, kita tidak bisa mengikuti ibadahnya orang-orang yang terdahulu. Rukkaan, sujadan mereka habiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah karena kenikmatan tadi diceritakan Habib Nizar. Bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah, ditindih batu panas, dipetenteng di tengah padang pasir. Tatkala dia rindukan kekasihnya, tatkala dia sebut namanya, tatkala dia terkenang akan baginda Nabi Muhammad, tatkala dia terkenang orang yang dicinta, semuanya hilang. Karena apa? Rasa sakit itu tertahan dengan adanya rasa cinta. Cinta kita diukur sekarang di hati, saudara. Cinta kita diukur di hati sekarang, saudara. Sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah? Apakah cuma lisan? Ataukah dipraktekkan dengan kehidupan pola hidup Rasulullah sehari-hari? Kita minum saja masih tangan kacer buat megawat, makan kue tangan kiri. Ngaku jadi mengikuti ajaran Nabi, sunnah yang kecil tidak pernah kita lakukan. Coba lihat di luar, buat megawat, minum pakai tangan kiri. Rasulullah mengajarkan kul biyamin, makanlah dengan tangan kanan. Ini enggak. Pelajaran apa ini? Bab-bab adab yang kecil. Mereka tidak ngerti rukun wudu, yang batalkan wudu, rukunnya solat, yang fasahul solat, yang membatalkan solat. Tidak ngerti. Maka beruntung kita di majelis ini, kita belajar bersama-sama. Ada guru kita Habib Nizar bin Husni Al-Idrus, banyak para habaib, banyak para kiai semua di sini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak tahu, supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak masuk ke jurang nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siksa neraka itu ada, adab kubur itu ada. Mengapa kita masih bermimpi? Mengapa kita masih berhayal? Bukankah kematian sudah ada di depan kita? Sudahkah bekal kita cukup? Sangun apa pun cukup? Ibadah kita sudah cukup? Itu adalah yang tahu takaran adalah diri kita sendiri masing-masing, saudara. Umpama aib ini dibuka dan baunya basin oleh Allah, demi Allah sobung orang yang keluar dari compok derita kon bon beceng busuk ketahuan orang-orang. Tapi Allah Rahman Rahim, dengan rahmatnya Allah masih sayang kepada kita. Allah menutupi aib-aib kita semua sehingga aib-aib kita masih terlindung, masih dilindungi, masih dihijabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita semuanya kembali menjadi manusia yang tersadar. Ingat, banyak mengingat mati, ini sudah akhir zaman. Kita sudah hidup tidak sezaman dengan Rasulullah, kita hidup tidak sezaman dengan para sahabat, kita sudah tidak hidup sezaman dengan para tabi'in, para siddiqin, para suhada dan orang-orang minas salihin yang jumlahnya tinggal segelintir. Jadi jangan anda pernah lepas, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pemimpin, ulama adalah penerus daripada para nabi. Pilih ulama ada dua, ada ulama khair, ada ulama syuk. Pilih yang baik, jangan pilih ulama yang sesat dan menyesatkan. Pilih ulama yang baik, yang mengikuti thariqah as-salafun as-salihun, lampana orang-orang selamba yang talinya bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita lalaikan, jangan pernah kita lupakan. Bawa Rasulullah di setiap kehidupan kita sehari-hari. Bawa baginda Nabi di dalam perilaku kita sehari-hari. Bawa Rasulullah dengan keindahan akhlaknya kepada siapapun orang-orang yang kenal kita. Bikin Rasulullah menjadi bangga, bikin Rasulullah menjadi tersenyum ketika kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah di hari mahsyar. Hati-hati, hidup kita sudah di penghujung zaman. Banyak anaknya orang Islam sudah menjadi korban daripada kemaksiatan. Banyak yang terjerumus dalam lembah dosa, banyak yang berbuat tidak karu-karuan. Kalau kita tidak membendung, kiamat semakin dekat, kiamat semakin dekat, adab bakal Allah turunkan. Maka beruntunglah kita yang malam hari ini duduk di sini. Maka berbahagialah kita yang malam hari ada di sini. Kita memuji, mengagungkan nama Allah serta bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Jika malam hari ini kita kumpul bersini, kita kumpul di sini, di tempat ini, memuji, mengagungkan nama Allah serta bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, kita mohon kepada Allah, kita akan direunikan oleh Allah di surganya Allah bersama-sama Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berjumpa, kita akan memandang wajah suci baginda Nabi Muhammad, kita akan dipimpin oleh Rasulullah, kita akan dipilih dan dicari, kita menjadi hamba-hamba yang betul dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari sini tidak akan pulang kita dari tempat ini kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ciri orang yang sukses, ciri orang yang baik, ciri orang yang mau berusaha menuju kebaikan adalah perubahan. Yang tadinya malas sholat, rajin sholat. Yang tasbihnya ditaruh, mulai diputer. Jangan tunggu nanti kena stroke. Jangan tunggu baca Al-Quran nanti kita sudah bisa lihat apa-apa, bingung. Sudah di rumah sakit tidak bisa apa-apa, baru minta kita ngajikan. Tatkala kita ziarah kubur orang tua kita, HP yang dibawa dibacakan Yasin, HP-nya yang dibacakan Yasin, anaknya mendengarkan. Apa ini? Ini sudah terjadi di akhir-akhir zaman ini. Mau kapan lagi? Belajari anak-anak kita, didik anak-anak kita dengan 3 syarat. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan senang membaca Al-Quran. Kenalkan Al-Quran. Al-Quran bukan bacaan biasa. Al-Quran bukan tulisan-tulisan biasa. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemurniannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun tangan yang mampu merombak pasti ketemu. Karena kita hidup di zaman ini, Allah masih memberikan perlindungan. Banyak para hafid yang memberikan supaya kita menjadi benteng untuk memperkuat daripada Al-Quran, dijaga kemurniannya itu, saudara. Jangan lupa baca Al-Quran. Jangan Al-Qurannya sampai compor melo kebetak-ketak ke setan. Setan tak takut, karena manusia pun lebihan dari setan. Setan saya takut mungkin. Manusia aja lebih dari setan. Punya Al-Quran, punya ayat kursi di rumahnya banyak, abajang bunten. Banyak lafal-lafal ini dipasang foto-fotonya Habib buat pajangan. Ya ditiru akhlaknya kiai-kiai itu yang dipasang itu, Habib-Habib itu ditiru akhlaknya. Loh, jangan surbannya tok sama putih, bajunya sama putih, hatinya itu loh. Hati-hati. Kita hidup di penghujung zaman yang sangat mengerikan sekali. Kita takut anak-anak kita mati, anak-anak kita belum beriman. Kita takut sekali. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang beriman, sehingga Allah tidak mencabut nyawa kita kecuali anak-anak kita betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membuat orang tuanya menjadi gembira, orang tuanya yang dikubur pun menjadi senang, dan membuat baginda Nabi menjadi tersenyum ketika kelak akan berjumpa di hari mahsyar, di mana amal dan dosa kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Rasulullah, syafaat baginda Nabi Muhammad, syafaat Ar-Rasul selalu kita dambakan dan kita harapkan. Malam hari ini momentum membawa perubahan. Malas sholat, rajin sholat ya. Malas ngaji, rajin ngaji. Yang baik, pesan dari Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, yang baik kepada kedua orang tuanya. Siapapun Anda, walaupun kaya, miliarder, triliunan duitnya, tapi titelnya sudah tidak bisa dibaca, banyak banget sudah. Tapi sama orang tuanya durhaka, wajib jahanam, wajib. Surga ini tidak mau dimasuki oleh orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena ridhonya Allah, karena ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga karena murkanya orang tua kita. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Hati-hati kepada ibunya yang baik, kepada ibunya yang baik, kepada ibunya yang baik, kepada bapaknya yang baik, kepada bapaknya yang baik. Hati-hati, dialah manusia yang berjasa setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyon sepora kering sepona kapi. Jangan merasa Anda top, sudah kaya, sudah titelnya sudah profesor, doktor, insinyur, orang tuanya dijadikan babu. Emaan soro sasasa, mak kebagi kopi, mak kebagi bidang, pentong dia kalaki kaju. Orang tua bukan hadam, muliakan orang tua. Paham? Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit membawa manfaat.
dan kebenaran nyata-nyata milik Allah, kesalahan dan kekurangan milik seorang hamba. Hada minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.